Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini memberikan kenikmatan kepada kita semua, kesempatan kepada kita semua untuk mengikuti matsama virtual MTS As-Salam Salem tahun 2002 tahun pelajaran 2021-2022 dengan keadaan sehat dan mudah-mudahan lancar sampai dengan selesai dilaksanakan. Sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru MTS As-Salam Salem yang saya hormati, serta staf TU dan pegawai MTS As-Salam Salem yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pada kesempatan hari ini, insya Allah Bu Guru akan menyampaikan materi matsama berkaitan dengan anti diskriminasi dan kesetaraan gender. Tak lupa Bu Guru sampaikan juga selamat kepada kalian semua atas bergabungnya kalian bersama kami di MTS As-Salam Salem. Semoga kalian ketika nanti belajar di sini bergabung bersama kami selalu tetap semangat untuk meraih cita-cita dan sukses dalam meraih cita-cita kalian. Baiklah, langsung saja selanjutnya Bu Guru akan memperkenalkan diri Bu Guru terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bu Guru adalah Siti Nur Paoja. Tempat tanggal lahir yaitu Brebes 20 Oktober 1990. Kemudian alamat Bu Guru adalah di Desa Banjaran, tepatnya di RT 3 RW 2. Dan mapel yang akan Bu Guru ampu nantinya adalah mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan apabila kalian butuh nomor telepon Bu Guru, silahkan kalian catat, ini adalah nomor telepon Bu Guru. Nah, kita langsung saja kepada materi yaitu tentang anti diskriminasi dan kesetaraan gender. Yang pertama, Bu Guru akan jelaskan tentang pengertian kesetaraan. Kesetaraan itu apa sih kesetaraan? Ya. Kalau kita selalu ingat dengan setara, maka kita ingat dengan sama. Nah, kesetaraan ini diartikan sebagai persamaan kedudukan, kemudian persamaan tingkatan. Tidak ada yang lebih tinggi, kemudian tidak ada yang lebih rendah. Kita semuanya sederajat. Kita semuanya sama di hadapan pemerintah dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian selanjutnya prinsip kesetaraan gender dalam pandangan Islam. Di dalam Islam juga dijelaskan bahwa seorang perempuan dan laki-laki itu sama kedudukannya sebagai hamba Allah. Yang membedakan itu hanyalah apa? Hanyalah ketakwaannya saja, ya.
Dalam hal ini laki-laki maupun perempuan ini memiliki kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama ini dalam hal apa saja? Kesempatan yang sama ini dalam berbagai hal. Salah satunya yaitu untuk menjadi pemimpin, kemudian untuk meraih prestasi, ya, untuk mendapatkan pendidikan, untuk memeluk agama dan yang lainnya, ya. Nah, dan ini juga apa? Ini juga ada dasar hukumnya di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Kemudian yang selanjutnya ini, Bu Guru akan jelaskan dasar hukum dari anti diskriminasi dan kesamaan gender. Ternyata dalam Islam pun diatur, ya, bagaimana kita sebagai manusia itu harus menghormati manusia yang lain, ya. Kita tidak boleh merendahkan orang lain, kita tidak boleh mengolok-olok orang lain ataupun mengejek orang lain, karena kedudukan kita sebagai manusia di hadapan Allah itu sama, ya. Tadi yang membedakan hanyalah ketakwaan kita, ya. Nah, yang pertama yaitu di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ini adalah larangan tentang mengolok-olok atau mengejek. Kalau tadi di Al-Hujurat ayat 13 ini tentang kesamaan gender, kalau anti diskriminasinya di ayat di surat Al-Hujurat ayat ke-11-nya, ya. Kalian bisa baca sendiri. Di sini Bu Guru akan bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka lebih baik dari mereka, dan janganlah pula wanita-wanita terhadap wanita-wanita lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka, dan janganlah kamu mengejek-ejek dari kaum kamu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah kefasikan sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Nah, di sini jelas sekali dijelaskan bahwa kita sebagai manusia itu dilarang untuk merendahkan orang lain, karena kedudukan kita itu sama, ya, tidak ada bedanya dengan manusia yang lain. Kemudian kalau di dalam aturan pemerintah, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, ada beberapa pasal yang menerangkan tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, ya, kesamaan kedudukan warga negara Indonesia. Ya, berarti mencakup laki-laki dan perempuan. Yaitu salah satunya pasal 27. Pasal 27 yaitu di pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Silakan kalian bisa baca sendiri isinya apa. Guru akan menjelaskan hanya pokok-pokoknya saja, ya. Pasal 27 ayat 1 itu kesamaan kedudukan kita di dalam hukum dan pemerintahan. Artinya apa? Di dalam hukum dan pemerintahan itu kita sama, tidak ada perbedaan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Ketika meskipun dia seorang presiden, ketika salah, ya berarti harus diberikan sanksi hukum oleh siapa? Oleh penegak hukum, ya. Dan sebaliknya, meskipun dia orang biasa, ketika salah ya sama, ketika tidak bersalah sama, harus diberikan pembelaan hukum, ya. Tidak boleh ada pengecualian, tidak boleh ada diskriminasi tadi, tidak boleh karena dia seorang presiden akhirnya dia tidak diberikan sanksi hukum yang semestinya dia jalankan, yaitu tidak sesuai dengan tadi pasal 27 ayat 1. Kemudian di pasal 27 ayat 2, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Kita semua sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian ayat 3-nya ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada juga di pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat ya. Kemudian ada juga di pasal 28A sampai dengan pasal 28J, pasal 29 tentang hak memeluk agama ya. Pasal 30 hak pertahanan negara, kemudian pasal 31 hak mendapatkan pendidikan, pasal 32 hak menghormati kebudayaan, pasal 33 hak mendapatkan perlakuan adil dalam pemanfaatan perekonomian nasional, dan pasal 34 tentang hak mendapatkan jaminan sosial. Itu adalah dasar hukum dari kesamaan ya, persamaan gender yang ada di negara Indonesia. Nah, kemudian kesetaraan dalam pandangan Islam, bahwa apa? Semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Tadi semuanya itu sama, tidak ada yang dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Kita hamba Allah yang sama ya. Tidak ada si kaya, tidak ada si miskin, kemudian tidak ada si pejabat, tidak ada si orang biasa. Kemudian tidak ada si pintar, tidak ada si kurang pintar ya, semuanya sama di hadapan pemerintah dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian biasanya ada pertanyaan bahwa, nah kalau begitu berarti laki-laki dan perempuan itu sama, Bu Guru. Nah, laki-laki dan perempuan memang berbeda ya. Kalau kita lihat dari kodrat sebagai laki-laki dan perempuan, pastinya kita itu tahu ya dan paham bahwa kita tidak akan mungkin sama seorang laki-laki dan perempuan kalau kita lihat kodratnya. Dalam hal ini yang harus disamakan itu apanya? Yang harus disamakan itu adalah haknya ya. Kita harus contoh, laki-laki berhak mendapatkan pendidikan, perempuan pun sama berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tadi dalam hal kepemimpinan, apakah boleh seorang perempuan jadi pemimpin? Sedangkan kan dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin dari seorang perempuan ya. Nah, dalam hal ini tadi dijelaskan di awal bahwa apabila ada kemampuan perempuan untuk memimpin, dibolehkan ya, tidak apa-apa. Tetapi kalau kita lihat terhadap kodratnya, memang kodratnya itu laki-laki itu lebih kodratnya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Kita sebagai perempuan meskipun diberikan hak yang sama ya, tetap harus ingat terhadap kodrat kita sebagai perempuan. Kita ketika nanti kita menjadi seorang istri terutama ya, harus tetap menghormati laki-laki ya, karena sebagai suami kita ya, harus bisa mengerti bahwa kita itu adalah seorang perempuan yang tugasnya harus mengurusi anak, kemudian mengurusi keluarga. Dalam hal ini itu ya patokan yang harus selalu kita jaga sebagai seorang perempuan. Jangan sampai dengan kesamaan gender yang ada perempuan melampaui batas dirinya sebagai kodrat seorang perempuan ya. Nah, kemudian apa? Ini yang harus kita hilangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadangkala kita itu dalam kehidupan sehari-hari selalu lupa dan kadang hilap ya melakukan hal-hal seperti ini ya.
Di antaranya yaitu body shaming. Nah, ternyata body shaming ini adalah salah satu contoh dari sikap diskriminasi kita terhadap orang lain. Body shaming itu apa sih? Body shaming itu adalah tindakan menyinggung penampilan, baik fisik maupun citra tubuh. Nah, tindakan ini bisa ditunjukkan untuk diri sendiri ataupun ditunjukkan untuk orang lain ya. Salah satu contohnya nih, nanti kalian kan akan tergabung dalam beberapa kelas ya. Ada kelas 7A, 7B, kemudian 7C, dan 7D. Biasanya dalam setiap candaan kalian ya, kalau kalian nanti diberikan kesempatan untuk masuk tatap muka langsung, biasanya ketika pengalaman Bu Guru ya dulu, ketika kalian sedang istirahat nih, bercanda-bercanda perempuan sama laki-laki. Nah, di situ memang tanpa sengaja ya. Contoh, si ini, kamu itu orangnya gendut atau apa gitu. Nah, itu salah satunya contoh dari body shaming ini ya. Kita menyinggung penampilan orang, kemudian menyinggung fisik orang, dan ini tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Akan menimbulkan hal-hal yang lebih besar lagi ya daripada ini. Karena kata pepatah juga kan mengatakan lebih baik mencegah daripada kita mengobati ya. Kalau sudah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, nanti akan susah menyelesaikan masalahnya, akhirnya akan berembet jadi masalah yang besar. Jadi kalian harus selalu menjaga sikap kalian ya ketika kalian sedang bercanda dengan teman-teman kalian. Kemudian hate speech, ujaran kebencian. Nah, ini yang sekarang itu sangat marak sekali dengan berbagai macam kemajuan alat teknologi ya. Orang-orang itu mudah sekali untuk menggunakan media sosial, melontarkan melontarkan gagasan-gagasannya di dalam media sosial, tetapi ternyata bukan hanya hal-hal yang bersifat positif, tapi juga ada hal-hal yang bersifat negatif dan akhirnya bisa menyinggung perasaan orang lain. Ini harus kalian tinggalkan, harus kalian hindari. Jangan sampai kalian memakai media sosial dengan hal-hal yang bersifat negatif, bahkan sampai menyinggung perasaan orang lain, sampai menimbulkan suatu masalah ya. Dampaknya apa? Dampak dari body shaming itu salah satunya mempengaruhi daya pikir para remaja ya, timbulnya eating disorder atau malas mengunyah makanan, depresi, hingga gangguan kesehatan seperti diabetes dan penyakit jantung. Nih, ngeri kan ada efek dari body shaming ini, makanya kalian tinggalkan ya. Perasaan tidak percaya diri atau minder dalam lingkungannya. Nah, kenapa kita harus memahami kesetaraan? Karena Islam mengajarkan kesetaraan. Tadi ya, di awal Bu Guru sudah jelaskan bahwa kita itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang sama, yang mulia, tidak dibeda-bedakan antara yang satu dan yang lainnya. Negara kita mengatur kesetaraan, ya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 5A dan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi pasal-pasalnya sudah Bu Guru jelaskan. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Dan kita harus bersyukur dengan yang sudah ada pada diri kita. Jangan sampai kita itu tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Apalagi negara Indonesia ya, kalian tahu negara Indonesia itu adalah negara yang majemuk, beraneka ragam suku, agama, kemudian budaya, kemudian adat istiadat ya. Harus kita jaga, jangan sampai dengan perbedaan yang kita miliki justru
ini akan menimbulkan masalah bagi bangsa Indonesia dan menghancurkan bangsa Indonesia. Kita harus selalu bersikap toleransi dengan orang lain dan bisa menghargai orang lain. Nah, kemudian kenapa kalian itu harus bersyukur bersekolah di MTS As-Salam Salam. Karena apa? Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, di situ dijelaskan tentang tujuan dari pendidikan itu adalah memberikan kenyamanan bagi peserta didiknya, ya. Kemudian memberikan pembelajaran yang benar-benar efektif. Nah, madrasah ini adalah salah satu solusi bagi kalian, bahwa di dalam pembelajaran madrasah ini, terutama di MTS As-Salam Salam, kalian akan bersekolah dengan begitu nyamannya. Karena apa? Di MTS As-Salam Salam itu bukan hanya bersekolah tentang ilmu pengetahuan umum saja, tetapi juga ilmu pengetahuan agama. Kalian akan dibekali juga pengetahuan agama yang ini apa? Akan membentuk karakter kalian menjadi lebih baik, dan ketika di luaran ini yang dibutuhkan oleh manusia, ya. Bukan hanya pintar akalnya saja, tetapi juga akhlakul karimahnya juga baik. Nah, ini salah satunya. Artinya apa? Berarti dengan adanya pengetahuan umum dan pengetahuan agama, kalian akan nyaman untuk mendapatkan ilmu. Selain itu juga apa? Di MTS As-Salam Salam juga ramah anak, ya. Tidak pernah terjadi suatu bentuk kekerasan pada anak, ya. Kemudian juga tidak pernah adanya diskriminasi antara anak yang satu dengan anak yang lain. Contohnya karena dia anak orang kaya dibedakan. Tidak, justru di MTS As-Salam Salam, anak-anak yang memang diberikan kekurangan, contoh orang tuanya sudah meninggal, ini diberikan keleluasaan oleh MTS untuk bersekolah dengan senyaman mungkin agar mereka mendapatkan pendidikan yang benar-benar maksimal, ya. Sekali lagi Bu Guru menyampaikan selamat kepada kalian semua telah bergabung bersama kami di MTS As-Salam Salam. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan setelah ini Bu Guru akan putarkan salah satu film animasi, ya, tentang kesetaraan gender. Silahkan kalian nanti pelajari dari film ini, ambil hikmahnya, dan selamat menonton. Beda sama zaman dulu, rasanya saat ini perempuan dan laki-laki udah nggak terasa lagi kesenjangannya. Semuanya rasanya baik-baik aja. Kayaknya semua punya kesempatan yang sama dan setara. Tapi faktanya kalau dilihat dari jumlah pemimpin negara dunia, menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan, kesenjangan nyatanya masih ada. Itu bikin satu pertanyaan besar yang kita punya saat ini. Apakah kesetaraan itu jadi ilusi semata? Tapi daripada cowok yang bicara, mending perempuan aja yang bersuara. Oke, terima kasih kok bisa. Bisa dibilang ya, kesetaraan ini mungkin belum dirasain sama semua perempuan. Kita setara, tapi belum merata. Itu ditunjukin sama penelitian yang bilang Indonesia ada di posisi 85 dari 149 negara soal kesenjangan gender. Artinya, perempuan-perempuan di Indonesia masih ngadepin banyak masalah yang bikin mereka belum bisa benar-benar punya kesempatan yang sama. Tapi, apakah sebenarnya yang menghambat perempuan untuk memimpin? Masalah besar bisa jadi tentang pernikahan anak yang faktanya 15% anak perempuan di Indonesia menikah di umur kurang dari 18 tahun.
Selain itu aja bahaya untuk kesehatan, itu bikin lingkaran kemiskinan semakin gede karena mereka kehilangan hak buat sekolah, bikin kekuatan ekonomi jadi lemah, sampai nantinya terjebak dalam siklus yang sama dan akhirnya nggak bisa lepas dari kemiskinan yang menjerat sejak lama. Itu tentu aja harus dihentikan. Kabar baiknya, pemerintah lagi merancang peraturan yang naikin batas minimal perempuan buat menikah. Oke, tapi kalaupun lepas dari isu tadi, masalah rumit lainnya banyak perempuan hadapi. Dari catcalling di jalanan, kekerasan dalam rumah tangga, sampai pemikiran tradisional yang nempatin perempuan dalam kotak pekerjaan domestik rumah tangga. Cita-cita jadi pemimpin dunia terhalang oleh api dalam tungku yang harus dijaga agar tetap menyala. Meski tentu aja jadi ibu rumah tangga sama mulianya, nyatanya ini bikin perempuan harus milih antara karir atau keluarga, yang bikin persaingan pun jadi nggak setara. Di sisi lain, lingkungan pekerjaan ngebentuk laki-laki menjadi lebih superior dalam karir. Padahal penelitian nunjukin adanya hubungan erat antara kesejahteraan perempuan dengan tingkat ekonomi suatu negara. Semakin sejahtera kaum hawa, semakin maju ekonomi negaranya. Semua masalah itu nunjukin jalan terjal buat perempuan untuk jadi seorang pemimpin. Pada akhirnya, kita mesti sama-sama melawan. Ada banyak panutan yang berhasil nunjukin kalau perempuan bisa dan mampu memimpin dan jadi pahlawan. Kesempatan pendidikan yang terbuka kayak sekarang juga mesti dimanfaatin buat munculin pemimpin-pemimpin perempuan baru di masa depan. Satu video ini mungkin nggak bisa menjelaskan semua penyebab atau permasalahan yang ada. Tapi mungkin ini saatnya perempuan fokus sama kekuatan, bukan ketakutan. Karena apapun yang kita takutkan gak punya kekuatan. Justru sebaliknya, ketakutan kitalah yang memberikan kekuatan. Selamat Hari Perempuan Internasional. Dan seperti biasa, terima kasih.